Halo teman-teman, selamat pagi. Saya baru bangun langsung dari tempat tidur, langsung ngomong nih. Kenapa? Karena WhatsApp saya rame, dikirimkan teman-teman semua. Basically, bahkan ada dari Rejo dan sahabat, ada yang postkan yaitu Pak Sugiarto tentang bahwa uh, pemilu di Indonesia ini adalah curang. Dan banyak lagi dan beberapa orang juga mengirimkan saya hal yang sama pagi ini. Ini tiba-tiba mengingatkan saya hal yang serupa terjadi ketika pemilihan umum di Amerika. Pada waktu itu antara Presiden Trump dan Hillary. Even pada waktu sebelum election dimulai, sebelum pemilihan umum dimulai di Amerika, saya mendapat kiriman WhatsApp teman-teman bahwa Presiden Trump bukan Presiden Mr. Trump waktu itu menyatakan pemilunya curang. Saya, hah? Curang? Belum mulai kok bagaimana bisa bilang curang ya? Dan itu dan pola yang sama terjadi ketika Jokowi dan Prabowo bersaing tahun 2019. WhatsApp yang sama juga mengatakan bahwa eh, dari kelompok Prabowo pada waktu itu ya, dari Gerindra pada waktu itu mengatakan bahwa Jokowi curang, akan terjadi kecurangan di pemilu. Kayaknya polanya sama gitu loh. Tiga pemilu yang hampir yang sama-sama orang-orang mengatakan dari partai tertentu yang mengatakan bahwa pemilu curang. Dan entah entah jadi apa entah bagaimana, tapi selalu biasanya yang mengatakan pemilu curang itu akhirnya kalah. Dan pada waktu kalah mereka akan berkata, nah, toh kita kalah nih gara-gara curang, minta pemilunya diulang kembali. Nah, itu akan bikin kacau gitu loh. Nah, saya dan itu terbukti pada waktu pada waktu Trump kalah ya. Pada itu dia sudah jadi presiden ya yang kedua kali ya. Jadi waktu dia lawan dengan Hillary kedua kali itu dia kalah. Nah, dia bikinlah peristiwa 6 Januari yang sangat terkenal itu yang ke Washington mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan, menuntut supaya Amerika Kongres bagaimanalah, pokoknya mau mengambil alih negara karena mereka dianggap dicurangi. Saya ingat juga pada waktu tahun 2019 juga gitu, kelompoknya Pak Prabowo pada waktu tahu bahwa dia kalah, pada waktu itu dia sangat marah dan dia berkata bahwa tidak mungkin ini terjadi kecurangan. Dan itu ya tahun 2019 ya. Sekarang moga-moga sudah bertobat menurut saya ya. Jadi sudah tidak ini lagi. Malah dia yang dianggap curang. Hukum karma juga gitu ya. Nah, tapi eh, apa yang yang mau saya katakan bahwa kalau ada kelompok yang mengatakan pemilu itu curang, even sebelum pemilu itu mulai, saya tidak make sense. Gimana kau bisa mengatakan curang kalau pemilunya baru belum mulai sudah bisa bilang curang? Itu adalah biasanya berjaga-jaga, antisipasi. Kalau kalah nanti bilangnya, wah itu gara-gara terjadi kecurangan tuh, ya, bikin chaos. Jadi akhirnya minta supaya dimaukan lagi. Dan menurut saya itu saya biasanya begitu melihat kelompok yang kayak gitu, saya sudah tahu bahwa hmm, ini politik lagi nih, bikin ribut, bikin orang tidak percaya akan pemilu sehingga orang apa jadi apatis gitu, jadi serba salah. Aduh, ini yang benar yang mana nih, pemilu curang atau tidak? Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya bahwa kalau Pak Jokowi ada, beliau pasti akan melakukan sesuai jujur eh, melakukan secara jujur dan konsisten. Kalau mau, itu pendapat saya. Even pendapat saya pemilu di Amerika itu telah terbukti bahkan melalui dengan secara court apa semua terbukti bahwa semua pemilu baik-baik aja, semua dilakukan secara secara uh, jujur, aman dan rahasia. Luber ya, langsung luber langsung
umum, bebas dan rahasia ya. So, teman-teman, itu adalah pendapat saya. Bahwa hati-hati nih, kalau orang sudah mulai teriak-teriak pemilu curang itu jangan-jangan itu adalah malah orang yang kalah. Dan nanti pas pada waktu kalah, mereka nah, lo kan, gua kalah gara-gara curang, harusnya gua menang. Nah, saya biasanya tidak simpati dengan suara-suara dari seperti itu. Itu adalah pendapat saya. Terima kasih.